道的？阿俊，你怎么知道？违规者将不能下车，你们就能下车。Film diawali dengan seorang perempuan bernama Xiao Feng yang merupakan pegawai swasta di salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang properti. Xiao Feng yang masih berada di kantor tempatnya bekerja tampaknya belum bisa melupakan pacarnya yang telah meninggal. Waktu sudah hampir larut malam dan di luar hujan turun cukup deras. Xiao Feng pun akhirnya berkemas untuk segera pulang. Setelah keluar dari kantor, dengan menggunakan payung, Xiao Fan menunggu kendaraan untuk menuju kediamannya. Tak lama datang sebuah bus, lalu dia masuk ke dalam bus itu. Tak banyak penumpang di dalam bus tersebut, hanya terlihat seorang ibu-ibu, kita sebut saja Nyonya Rich, seorang laki-laki bernama Zhang Yiman, dan seorang perempuan bernama Sue Xian, serta satu penumpang pria lainnya. Bus itu perlahan mulai bergerak meninggalkan area perkantoran. Saat di dalam perjalanan, karena kelelahan, Xiao Feng pun tertidur dan bermimpi bertemu dengan pacarnya yang bernama Deng di dalam bioskop. Xiao Feng kemudian mencoba menghampiri pacarnya tersebut yang terlihat tak menyadari keberadaan Xiao Feng. Akan tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti karena di hadapannya terbentang kaca yang membuatnya tidak bisa menemui pacar yang dicintainya itu. Tak lama kemudian datang seorang pria misterius berjalan dari arah samping membawa pistol, lalu menembak kepala Deng yang membuatnya meninggal dunia. Xiao Feng pun terbangun dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, semua penumpang di dalam bus tiba-tiba berteriak panik karena pintu bus yang terkunci, sehingga mereka tidak bisa untuk turun dan keluar dari dalam bus. Mereka lalu mencoba meminta bantuan dari luar, namun tak satu orang pun yang datang. 哎，我要出去！困死了！有人吗？全被封死了！这怎么会这个样子？哎，这怎么回事啊？哎，开门！我要。 Salah seorang penumpang berusaha untuk membuka paksa pintu bus dengan menggunakan kapak. Di sisi lain, Xiao Feng menemukan si supir bus dengan wajah yang sangat menyeramkan. Setelah itu, pintu bus pun terbuka. Akan tetapi mereka sudah tidak lagi berada di bumi, melainkan di luar angkasa. Hal tersebut membuat mereka sangat kaget dan ketakutan. Kemudian si supir yang misterius itu lalu tancap gas dan salah seorang penumpang yang berusaha keluar dengan cara membuka paksa pintu bus pada akhirnya pun terlempar keluar dan terjatuh. 这难道司机是司机开的门？ Di saat semua penumpang ribut dan ketakutan, di kursi belakang seorang perempuan bernama Sue Xian hanya terdiam dan tak beraksi apapun sedari tadi. Kemudian akhirnya dia pun buka mulut dan mengatakan jika mereka telah terjebak di dalam bus, bahkan sejak awal mereka masuk. Dan semua ini adalah sebuah permainan yang jika mereka gagal, maka mereka tidak akan pernah bisa turun dan akan lebih lama lagi tinggal di dalam bus ini. Seperti halnya Sue Xian yang sudah berminggu-minggu terjebak di dalam bus tersebut. Setelah itu, suara misterius dari layar monitor mengatakan jika permainan akan segera dimulai. Tiba-tiba muncullah dari layar orang-orang terdekat mereka yang telah tiada, termasuk pacar Xiao Feng. Zhang Yiman mengatakan jika istrinya yang sedang mengandung anaknya sudah meninggal sebulan lalu karena kecelakaan mobil waktu menuju rumah sakit. Sementara Nyonya Rich mengatakan jika suaminya juga meninggal saat mabuk setelah sembuh dari penyakitnya. Sementara Sue Xian kehilangan suaminya karena kabur dari rumah menghindari penagih hutang. Sampai detik ini dia sendiri tidak tahu kapan suaminya meninggal. Sedangkan Xiao Feng sendiri kehilangan pacarnya di hari pertunangannya karena ditembak oleh orang tak dikenal.
Dalam permainan itu, mereka harus kembali ke masa lalu dan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam layar monitor tersebut. Dengan syarat mereka tidak boleh memberitahukan tujuan mereka kepada orang-orang yang akan mereka selamatkan tersebut. Jika melanggar, maka mereka akan terjebak di dalam bus itu selamanya. Setelah peraturan itu dibacakan, permainan pun dimulai. 我们会去哪儿？我也不确定。 3次。 Xiao Feng kembali pada waktu yang sebulan lalu. Terlihat Xiao Feng dan rekan kerjanya beserta atasan sedang mengadakan sebuah rapat. Dalam rapat itu atasannya memuji kinerja Xiao Feng yang meningkat pesat meskipun usianya masih muda. Sebab itulah Xiao Feng dipercaya untuk memegang proyek yang berada di Hong Kong. Xiao Feng yang masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi dalam hidupnya, sehingga dia bisa kembali lagi ke masa lalu dan diberikan kesempatan untuk menyelamatkan pacarnya dari kematian hanya bisa terdiam saja. 祝贺周晓峰，是应该向他学习的，但是。 Sementara itu, Sue Xian tengah didatangi dua penagih hutang yang juga merupakan anggota gangster di rumahnya. Karena sudah tidak ada pilihan lain, Sue Xian mengatakan bahwa dia akan menjual rumahnya untuk membayar hutang-hutang suaminya. Namun si penagih hutang itu juga ternyata menginginkan Sue Xian. Setelah itu penagih hutang pun pergi. Sesampainya di markas, suami Sue Xian yang bernama Wang Suo meminta waktu 10 hari untuknya membayar hutang-hutangnya. Namun dia hanya diberikan waktu hanya 3 hari oleh si penagih hutang. Kalau Wang Suo tidak bisa membayar, maka taruhannya adalah Sue Xian. 你老婆呀？周哥，我没事。 我们找他。 Di waktu yang sama, Xiao Feng harus segera pergi menemui pacarnya karena 3 hari dari sekarang pacarnya itu akan melamar dirinya. Xiao Feng kemudian bergegas pergi dari kantor. Sesampainya di rumah, Xiao Feng kembali mengingat masa-masa saat bersama Deng. Dia juga melihat foto dirinya dan sang pacar. Kemudian Xiao Feng teringat jika hari ini Deng berpamitan untuk menjenguk ibunya yang dirawat di rumah sakit. Xiao Feng lantas langsung bergegas pergi ke rumah sakit tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiao Feng pun akhirnya bisa melihat pacarnya lagi. Dia kemudian memanggil Deng dan berjalan ke arahnya, lalu memeluk tubuh Deng dengan sangat erat. Deng pun merasa aneh dengan Xiao Feng karena menurutnya mereka hampir setiap hari bertemu. Tapi pelukan dari Xiao Feng menandakan seperti mereka sudah lama tidak bertemu. Tentu saja Deng tidak tahu itu karena Xiao Feng diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan mengubah takdir mereka. Sementara itu, Sue Xian mendapati Wang Suo yang babak belur di depan rumahnya setelah diantarkan oleh seseorang. Kemudian Sue Xian membawa suaminya itu ke rumah sakit yang sama dengan ibunya Deng dirawat. Xiao Feng yang sedang berjalan-jalan di area rumah sakit bersama dengan Deng, lalu melihat Sue Xian yang tengah merawat suaminya di dalam sebuah ruangan. Kemudian Sue Feng meminta Deng untuk pergi dulu. Lalu dia masuk dan menemui Sue Xian. Sue Xian mengatakan jika dia akan membayar sisa hutang suaminya. Karena itu satunya cara untuk menyelamatkan nyawa suaminya itu. Begitu juga dengan Xiao Feng yang tidak akan berangkat ke Hong Kong untuk bekerja, agar dia tetap bisa bersama dengan Deng. Mereka kemudian saling menguatkan satu sama lain untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi. Setelah itu Xiao Feng pun pamit untuk pulang. 你丈夫对你这么好，你一定能救他。
Berikutnya keesokan harinya, Xiao Feng langsung menemui atasannya dan mengatakan jika dia tidak jadi menerima pekerjaan di Hong Kong. Atasannya lalu meminta Xiao Feng untuk berpikir ulang dan memikirkan keputusannya kembali secara matang-matang. Namun Xiao Feng tampaknya sudah yakin dengan keputusannya itu agar dia bisa mengubah jalan ceritanya untuk menyelamatkan sang pacar dari kematian. 不是人人都有的。这几年， Di waktu yang sama, Wang Shuo yang hendak kabur dari rumah sakit lalu bertemu dengan Deng dan kemudian meminta Deng untuk menolong dirinya dan membawanya pergi dari rumah sakit itu. Kemudian sesampainya di rumah, Wang Shuo menemukan istrinya tergeletak tak sadarkan diri di halaman rumah. Deng yang melihat kejadian itu lalu mencoba untuk menghubungi ambulans. Namun tiba-tiba seseorang misterius menodongkan senjata ke arah Deng. Sedangkan Xiao Feng sendiri tengah mencari keberadaan Deng yang menghilang dari rumah sakit. Beberapa kali Xiao Feng menghubungi pacarnya itu, namun tak ada jawaban sama sekali, membuatnya sangat takut dan khawatir. 哦，登峰啊，今天倒没看见他人。哎，护士，我问一下3号病房。 Di sisi lain, Nyonya Rit yang habis menjemput suaminya yang bernama Purman di klub malam, lalu tiba-tiba mendapati pakaian dalam wanita di mobil suaminya itu yang membuatnya sangat cemburu. Nyonya Rit yang hatinya sedang kacau balau membuatnya hilang kendali, dan lalu mobilnya menabrak mobil yang ditumpangi oleh Zhang Yiman bersama istrinya yang sedang hamil. Kemudian istrinya itu pun meninggal, dan mereka kembali gagal menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi. Mereka lalu pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Xiao Feng, Nyonya Rich, dan Zhang Yiman lalu bertemu di depan sebuah jam dinding yang menandakan jika permainan telah usai. Mereka pun kembali ke dalam bus. Di dalam monitor, Sue Xian mengatakan jika dia memilih untuk bunuh diri agar berhenti dari permainan itu. Lalu dia menitipkan sebuah cincin kepada Xiao Feng untuk suaminya jika kelak dia bertemu dengan suaminya itu. Sue Xian juga mengatakan jika dia selalu menunggu kedatangan suaminya di rumahnya. Sekarang, di dalam bus hanya menyisakan 3 orang saja. 我到他喝酒的地方去找他。不对呀，完了，我甚至不知道他是死是活。 Semua usaha yang mereka lakukan untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi di kesempatan pertama gagal. Namun mereka masih punya 2 kesempatan yang tersisa untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi itu. Dan setelah itu permainan pun kembali dilanjutkan. Xiao Feng yang kembali berada di ruang rapat seketika langsung pergi dan meninggalkan rapat. Lalu berkata kepada atasannya jika dia tidak akan menerima pekerjaan di Hong Kong. Xiao Feng kemudian bergegas pergi menuju ke rumah sakit untuk menemui Deng. Sesampainya di rumah sakit, Xiao Feng bertemu dengan Nyonya Rit yang akan menjemput suaminya pulang. Nyonya Rit mengatakan meskipun Purman sering mabuk dan berjudi, mau bagaimanapun dia adalah suaminya yang sangat dia sayangi. Kemudian mereka pun saling menguatkan satu sama lain agar mereka bisa berhasil melewati permainan itu dan menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Kemudian Nyonya Rit pergi ke ruang di mana suaminya dirawat. Namun setibanya di ruangan itu, Nyonya Rit kembali dibakar api cemburu dengan mendapati suaminya bersama dengan wanita lain. Nyonya Rit yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap suaminya, lalu membiarkan suaminya itu untuk pergi bersama dengan selingkuhannya. 你不是一直怪我生不出孩子来吗？你在外面……别弄了，走吧。 Di waktu yang sama, Deng mengatakan kepada ibunya jika dia tidak jadi pergi ke Amerika untuk bekerja di sana dan meninggalkan Xiao Feng sendiri, sebab dia akan melamar Xiao Feng.
Xiao Feng yang mendengar percakapan mereka dari luar tak bisa menutupi raut kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Malam harinya, Xiao Feng langsung menyiapkan masakan untuk Deng. Begitu Deng tiba di rumahnya, Xiao Feng langsung menjamu Deng dan menyiapkan makanan untuknya. Dia juga mengatakan akan lebih memperhatikan Deng ketimbang pekerjaannya itu. Deng yang merasa bahagia lalu langsung mengajak Xiao Feng untuk kencan besok malam. 好点儿了。眼睛，怎么了？怎么了？眼睛，眼睛。我打算以后多花时间陪陪你。 Di sisi lain, Purman yang dinyatakan oleh rumah sakit mengidap suatu penyakit yang cukup serius, terlihat tidak bersemangat bermain judi. Sementara itu, Xiao Feng yang merasa selalu terganggu dengan hobi Deng yang suka main game, tiba-tiba di malam hari itu dia menemani Deng bermain game dan meminta Deng untuk mengajarinya bermain game. 好，我知道了，慢点。 Keesokan malamnya, Nyonya Rich yang melihat suaminya bersama selingkuhannya di sebuah hotel, lalu berencana untuk membuat celaka suaminya dan selingkuhannya dengan cara menusuk ban mobil milik suaminya itu. Akan tetapi mobil tersebut kemudian dipinjam oleh seorang temannya untuk ojek online. Di waktu yang sama, Xiao Feng tengah menunggu kekasihnya untuk makan malam. Tak lama kemudian akhirnya dia melihat Deng yang sedang berjalan ke arah gedung tempat mereka bertemu. Namun tiba-tiba mobil milik suami dari Nyonya Rich yang dipinjam oleh temannya tadi hilang kendali. Di mana di dalam mobil tersebut terdapat Zhang Yiman bersama istrinya yang sedang mengandung. Mobil itu melaju deras lalu menabrak Deng yang menyebabkannya ia meninggal. Begitu juga dengan istri Zhang Yiman yang juga tiada. Mereka kembali gagal untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian mereka kembali ke dalam bus misterius itu dan hanya menyisakan satu kesempatan terakhir. Nyonya Rich dan Zhang Yiman yang sudah putus asa lalu mengatakan jika mereka tidak ingin melanjutkan permainan tersebut. Zhang Yiman bahkan meminta untuk turun dari bus. Namun Xiao Feng dan Nyonya Rich membujuk Zhang Yiman untuk kembali melanjutkan permainan itu untuk kesempatan yang terakhir. Namun tiba-tiba tanpa diduga, Nyonya Rich memilih menjatuhkan diri dari bus dan menyudahi permainannya. Di dalam monitor itu, Nyonya Rich berpesan bahwa di dunia ini hal yang tidak boleh dilakukan adalah menyakiti hati manusia. Dan dia juga telah memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan suaminya. Setelah itu, permainan pun kembali dilanjutkan. Xiao Feng dan juga Zhang Yiman saling menguatkan satu sama lain sebelum kembali bermain. Beberapa saat kemudian mereka pun kembali ke masa lalu. Terlihat Wang Shuo membunuh penagih hutang itu agar dia tidak terus-terusan mendapatkan teror. Sementara Xiao Feng langsung menemui pacarnya di bioskop yang berencana akan melamarnya. Xiao Feng yang mengetahui hal itu lalu langsung menerima lamaran kekasihnya sebelum orang misterius menembak Deng seperti di jalan cerita sebelumnya. Akan tetapi tak lama, datang Wang Shuo yang sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Wang Shuo lalu menembak Deng. Xiao Feng kemudian memberikan cincin istrinya Wang Shuo dan mengatakan jika istrinya sedang menunggunya di rumah. Saat Wang Shuo akan pergi, tiba-tiba Deng terbangun dan langsung menangkap Wang Shuo. Xiao Feng kemudian mengambil senjata milik Wang Shuo yang terlepas dari tangannya, lalu menodongkan ke arah Wang Shuo dan memintanya untuk segera pergi. Deng pun lagi-lagi tak berhasil diselamatkan, meski Xiao Feng telah memintanya untuk bertahan. 老邓，你怎么样？老邓，你快走，你快走！ Xiao Feng dan Zhang Yiman kemudian kembali ke dalam bus dan permainan lagi-lagi gagal. Akan tetapi, kemudian mereka diizinkan untuk turun dari bus.
Setelah kejadian itu, Nyonya Rich selalu menyuruh seorang wanita untuk menaruh obat tidur di minuman suaminya. Kemudian wanita tersebut menyuntikkan obat yang akan membuat Purman ketergantungan dan membuatnya tersiksa. Tak lama kemudian suami Nyonya Rich itu pun akhirnya sakit. Di sisi lain, Wang Shuo telah pulang dan menemui istrinya di rumah. Sementara Zhang Yiman berhasil menyelamatkan nyawa istri dan anaknya. Begitu pula dengan Xiao Feng yang bahagia bisa kembali bertemu dengan kekasihnya. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa kembali di alur cerita selanjutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.